pada kesempatan kali ini kami akan membahas apakah Attack Titan punya kehendak sendiri. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Apakah Attack Titan punya kehendak sendiri? Sebenarnya pertanyaan ini muncul karena pada episode 58 dijelaskan oleh Eren Kruger bahwa ke-9 Titan itu masing-masing mempunyai nama, termaksud Titan yang akan kuwariskan padamu. Titan itu di dalam era apapun, dia akan terus bergerak maju untuk mencari kebebasan. Dia akan bertarung demi kebebasan. Namanya adalah Titan Penyerang aka Shingeki no Kyojin atau Attack Titan. Nah, setelah rilisnya scene ini, banyak yang mempertanyakan seperti kata Geto kepada Gojo. Apakah kau Attack Titan makanya Eren ingin kebebasan? Ataukah karena kau adalah Eren makanya kau mendapatkan Attack Titan? Jadi jawabannya adalah, ini adalah murni impian Eren, bukan Attack Titan. Jadi Titan itu tak punya kehendak, bukan hanya Attack Titan, tapi semua dari ke-9 Titan. Mereka semua tidak punya yang namanya kehendak bebas. Mereka tak punya akal ataupun pikiran sendiri. Yang punya kehendak atau keinginan itu hanyalah pewaris Titannya. Kenapa admin yakin begitu? Ya, karena coba lihat Titan-Titan lain selain Attack Titan. Apakah mereka punya kehendak selama ini? Jika Attack Titan mencari kebebasan, lalu Armor Titan apaan? Colossal Titan apaan? Tidak ada kan? Mungkin sekali lagi admin akan bahas tentang paradoks. Nah, bagi kalian yang belum nonton penjelasannya, silakan bisa nonton dulu di video lama admin. Jadi intinya adalah admin pikir Attack Titan kenapa bisa dikatakan mencari kebebasan, dan kenapa dikatakan oleh Grisha bahwa sejak awal mereka yang mewarisi Titan Penyerang tidak tunduk pada otoritas. Aku tahu alasannya, ini semua demi menentang raja-raja yang merasa paling benar. Sebenarnya dari pernyataan Grisha ini sudah kontradiktif dengan tujuan Eren yang mencari kebebasan. Jika kalian sadar dari ucapan Grisha, itu artinya Attack Titan menentang keputusan raja ketika Karl Fritz, sang raja ke-145, pindah ke Paradis dan meninggalkan benua Marley sejak 100 tahun kan? Artinya adalah ideologi kebebasan untuk Attack Titan baru terjadi sejak 100 tahun yang lalu. Dan jika kalian berpikir harusnya Attack Titan punya kehendak bebas sendiri, bukannya itu harusnya terjadi sejak 2000 tahun yang lalu, bukan 100 tahun yang lalu kan? Nah, itulah kenapa admin katakan bahwa Attack Titan sama sekali tidak punya kehendak bebas, yaitu mencari kebebasan, tapi melainkan Eren. Dan kenapa admin katakan kontradiktif? Ya, coba lihat sendiri sejarahnya. Sejak 2000 tahun adanya ke-9 Titan, lu lihat salah satu dari ke-9 Titan yang diperintahkan raja untuk membantai dan menjajah negara lain. Kenapa ada Attack Titan di sana? Kan aneh ya, katanya tidak patuh pada raja, tapi mau melakukan penindasan dan perbudakan. Bukannya Eren paling benci dengan hal perbudakan seperti ini? Maka dari itu sebenarnya pernyataan Grisha tentang Titan Penyerang aka Attack Titan itu dimaksudkan kepada kejadian 100 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya sejak raja pindah ke Paradis dan membangun tembok. Nah, event atau kejadian ini sebenarnya awal mula munculnya ideologi Eren juga, walaupun saat itu Eren belum lahir. Dan inilah yang admin maksud paradoks lagi. Jadi tahukah kamu bahwa sejak raja pindah ke Pulau Paradis dan membuat 3 tembok hingga bertahan 100 tahun lamanya, sejak saat itulah Raja Karl Fritz menciptakan sosok yang bernama Eren Yeager, sang pencari kebebasan. Loh, kok bisa Min? Nah, ini dia paradoksnya. Jika raja tak pernah pindah ke Paradis dan ia tetap melakukan perbudakan pada Marley, maka Eren tak akan pernah lahir. Dan Eren yang menganut kebebasan pun tak akan pernah terlahir. Karena pada dasarnya niat kebebasan Eren lahir itu karena ia terlahir di tempat yang dikurung oleh tembok yang membatasi dirinya. Maka dari itu dengan tindakan raja ke-145 pindah ke Paradis, perbuatannya akan melahirkan sosok anak yang 100 tahun nanti lahir bernama Eren Yeager.
Maka sejak saat itulah tiba-tiba salah satu dari kesembilan Titan, yaitu Attack Titan, menolak keputusan Raja dan bersembunyi hingga sampai menyerahkan kekuatan Titannya pada Eren Yeager. Jadi kasus mind blowingnya adalah, sejak 100 tahun ini, jika kalian sadar, pewaris Attack Titan itu mencari anak bernama Eren Yeager, mulai dari Eren Kruger, Grisha Yeager, hingga sampai ke orangnya yaitu Eren Yeager. Itulah kenapa semua ingatan itu menuntun pewaris Attack Titan ke Eren, mulai dari Eren Kruger, yang dimana tiba-tiba mengingat ingatannya untuk menyelamatkan Armin dan Mikasa, lalu tugas Grisha yang membantai keluarga Reis demi Eren bisa mendapatkan kekuatan Titan Perintis demi kebebasannya. Ya, sekaligus saat itu untuk memerintahkan ayahnya juga menyerahkan Titan penyerang. Karena kita tahu guys, orang yang mencari kebebasan itu adalah Eren, bukan orang lain. Bahkan pewaris Attack Titan sebelumnya. Makanya jangan heran ketika pada final episode, Grisha dan Kruger dibangkitkan, yaitu kedua Attack Titan, berada di pihak Armin dan kawan-kawan, bukan di pihak Eren. Karena pada dasarnya keinginan kebebasan mereka tidak sama dengan Eren Yeager. Dan bahkan sebelum itu kita tahu Grisha sangat menolak rencana Eren untuk kebebasannya dan bahkan tidak percaya apa yang ia lihat di masa depan. Jadi sejarah 100 tahun ini pewaris Attack Titan sebenarnya dituntun ke satu orang saja, yaitu Eren Yeager. Entah bagaimana pesan ini harus sampai kepada Eren, yang juga dikenal sebagai The Last Titan atau Titan terakhir, sesuai judul opening terakhirnya pada animenya. Kenapa dikatakan Titan terakhir? Karena Eren lah yang akan mengakhiri semua sejarah panjang Titan-Titanan ini. Karena terbukti ia merupakan Titan terakhir sebelum akhirnya ia melenyapkan semua kutukan Titan hingga menciptakan kedamaian yang cukup lama untuk Pulau Paradis. Oke, balik lagi ke topik pembahasan. Jadi yang benar, Attack Titan lah yang mencari Eren Yeager, bukan Eren Yeager yang memilih menjadi Attack Titan. Selama ini sejak 100 tahun, Attack Titan itu seperti dikhususkan mencari Eren. Dan Eren lah yang menuntun salah satu dari kesembilan Titan itu untuk menjadi kekuatannya. Lalu pertanyaannya lagi, kenapa harus Attack Titan, Min? Kenapa Eren memilih Attack Titan daripada Titan lain? Ya, menurut admin, selain kekuatan melihat masa depannya, Attack Titan adalah Titan yang paling cocok untuk Eren. Pertama, tidak berat seperti Armor Titan. Kedua, tidak lambat seperti Colossal Titan. Ketiga dan seterusnya, Attack Titan cocok untuk gerakan fleksibel dan bela diri seperti yang Eren pelajari saat di Akademi Militer. Itulah kenapa Warhammer Titan yang bawa senjata tidak cocok, jauh juga, kart juga, apalagi Beast Titan yang random bentuknya. Dan untuk female Titan juga begitu, karena admin pikir female ya sesuai namanya, untuk pewaris wanita saja. Jadi selama 100 tahun ini, Eren lah yang menuntun Titan itu sampai ke dirinya, Yamin. Ya, benar sekali. Eren lah yang menuntun Titan itu kepada dirinya demi mewujudkan kebebasan sejatinya. Itulah kenapa sejak 100 tahun yang lalu, sejak kejadian itu, Attack Titan mulai menentang keputusan Raja karena gara-gara Raja lah Eren terlahir di Pulau Paradis yang dikelilingi tembok dan menciptakan masyarakat yang dikurung bagaikan hewan dan direnggut kebebasannya. Dan kenapa bisa begitu? Kan Eren belum lahir loh. Ya, itulah kemampuan luar biasa Titan, bisa melihat masa depan walaupun belum lahir sekalipun. Karena jika kalian sadar juga, saat Eren Kruger mau mewarisi kekuatannya ke Grisha, ingat loh, Eren belum lahir, tapi udah dapat ingatan tentang Armin dan Mikasa. Jadi itulah yang dinamakan paradoks, karena ketika Eren terlahir, Eren bisa melihat ingatan ayahnya melalui sudut pandang ayahnya dan juga Kruger. Jadi jangan dibawa ribet ya, nanti kepala kalian meledak. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.